Next. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Pangkalan Data A akan menjelaskan hasil analisis rancangan data warehouse kami untuk sistem marketplace. Nah, kami di sini mengambil referensi melalui marketplace Shopee. Next. Ini merupakan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Agung Arya Aprilia dengan akhiran NIM 030. Perkenalkan, saya Made Rista Inandi Sukma dengan NIM akhiran 1078. Perkenalkan, saya Fania Priandeni dengan NIM akhiran 019. Nah, ini merupakan table of contents atau daftar isi dari apa saja yang akan kami jelaskan. Yang pertama, kami akan tunjukkan PDM atau database transaksionalnya. Yang kedua, kami akan menjelaskan secara brief saja tentang 9 tahapan Kimball. Dan yang terakhir, kami akan menjelaskan tentang skema bintang. Baik, yang pertama merupakan tampilan PDM. Nah, ini merupakan PDM atau database transaksional yang kami gunakan untuk merancang data warehouse dari marketplace. Next. Nah, kami akan masuk ke dalam 9 tahapan Kimball. Nah, metode 9 tahapan Kimball ini merupakan 9 tahapan yang menurut Kimball dapat digunakan untuk merancang data warehouse. Next. Nah, terdiri atas 9 proses. Tentu saja yang pertama itu adalah memilih proses, yang kedua memilih grain, yang ketiga identifikasi dan menyesuaikan dimensi. Yang keempat adalah memilih fakta, yang kelima adalah menyimpan prekalkulasi dalam tabel fakta, yang keenam adalah melengkapi tabel dimensi, yang ketujuh memilih durasi database, yang kedelapan melacak perubahan dimensi secara perlahan, dan yang terakhir adalah menentukan prioritas dan mode query. Nah, yang pertama ini merupakan memilih proses atau memilih proses bisnis dalam marketplace ini. Yang pertama kami menggunakan proses penjualan yang mencakup penjualan produk pada setiap toko yang ada dalam marketplace. Yang kedua adalah proses user status yang merupakan status dari user yang sudah mendaftarkan akunnya. Yang ketiga adalah retur, di mana ini mencakup aktivitas pengembalian produk atau barang yang sudah dibeli atau dilakukan transaksi oleh user atau customer. Yang keempat adalah proses user review, mencakup ulasan yang diberikan oleh customer setelah melakukan transaksi. Nah, ini dipengaruhi oleh barang, kepuasan user terhadap barang, dan juga pelayanan toko. Nah, kami akan lanjut tentang proses memilih grain, di mana yang pertama itu adalah analisis penjualan. Terdapat grain jumlah produk terjual, total pendapatan penjualan, rata-rata pendapatan, total profit, dan juga rata-rata harga produk. Yang kedua itu adalah kami melakukan analisis menentukan grain untuk user status. Yang pertama itu adalah jumlah user yang berstatus customer, dan yang kedua adalah jumlah user yang berstatus seller. Selanjutnya kami akan melakukan analisis memilih grain tentang proses pengembalian produk. Yang pertama itu adalah grain total produk yang diretur, jumlah customer yang melakukan retur, dan yang terakhir itu adalah total refund. Dan yang terakhir kami melakukan analisis tentang fakta customer review atau proses customer review, di mana kami menentukan total rating positif, total review atau rating negatif, dan juga customer satisfaction rate-nya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya saya Yurista. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi dan membuat dimensi. Nah, yang pertama adalah tabel grain dan dimensi penjualan. Di sini terdapat grain dari penjualan, dari dimensi penjualan itu adalah yang pertama jumlah produk terjual, lalu yang kedua adalah total pendapatan penjualan, yang ketiga adalah rata-rata pendapatan, lalu ada rata-rata harga produk dan juga total profit. Sedangkan dimensi yang ada di sini yaitu adalah waktu, produk, toko, dan user. Baik, selanjutnya adalah tabel grain dan dimensi status user, di mana grainnya ini adalah tabel total customer dan juga total seller. Lalu dimensinya di sini ada waktu, toko, dan juga user. Lalu selanjutnya adalah tabel grain dan dimensi retur, di mana grainnya itu adalah total produk yang diretur, lalu jumlah customer yang melakukan retur, dan juga total refund. Dimensi dalam tabel ini adalah waktu, toko, produk, user, dan pengembalian. Lalu selanjutnya adalah identifikasi dan membuat dimensi pada ulasan, di mana grainnya di sini adalah total rating positif, total rating negatif, dan juga satisfaction rate customer. Lalu dimensinya di sini adalah waktu, toko, user, produk, dan ulasan. Nah, di sini terdapat langkah selanjutnya yaitu memilih fakta. Di sini fakta penjualannya yaitu terdapat ID waktu, ID produk, ID toko, ID user, jumlah produk terjual, total pendapatan penjualan,
average pendapatan, total profit, average harga produk. Lalu di sini untuk fakta status usernya adalah ID waktu, ID toko, ID user, total customer, dan juga total seller. Selanjutnya adalah fakta retur, di mana di sini terdapat ID waktu, ID toko, ID user, ID produk, ID retur, total produk dikembalikan, total refund, dan juga jumlah customer yang melakukan retur. Baik, selanjutnya adalah fakta customer review, di mana terdapat ID waktu, ID toko, ID user, ID produk, ID ulasan, dan juga ada total rating positif, total rating negatif, dan juga satisfaction rate cost. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke dalam tahapan menyimpan prekalkulasi penjualan, di mana yang pertama adalah jumlah produk terjual. Di mana di sini adalah kuantitinya yang diambil, lalu yang kedua adalah total pendapatan penjualan, di mana cara mengambilnya adalah kuantiti dikali harga jual, lalu yang ketiga adalah rata-rata pendapatan dengan cara menghitung seluruh total pendapatan, seluruh total pendapatan penjualan dibagi dengan jumlah produk terjual, lalu di sini terdapat total profit, di mana dengan cara mengambilnya adalah kuantiti dikali dalam kurung harga jual dikurangi dengan harga beli. Lalu selanjutnya adalah rata-rata harga produk, di mana cara mengambilnya adalah total harga jual dibagi dengan total produk terjual. Baik, selanjutnya adalah menyimpan prekalkulasi status user, di mana di sini terdapat dua, yaitu yang pertama total customer, di mana dengan cara mengambilnya itu adalah menghitung jumlah customer sebagai user sebagai customer, lalu yang kedua adalah total seller, di mana cara menghitungnya adalah menghitung seluruh jumlah seller. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Fania. Di sini akan menyampaikan presentasi lanjutan dari teman saya tadi. Yaitu di sini saya akan bahas mengenai menyimpan prekalkulasi dalam proses retur. Di sini kami melakukan 3 analisis. Yang pertama itu total produk di retur, yang dimana didapatkan dari jumlah retur produk. Kemudian yang kedua yaitu jumlah customer melakukan retur, yang didapat dari jumlah customer yang melakukan retur. Kemudian yang ketiga yaitu ada total refund. Total refund ini didapat dari refund dikali dengan jumlah retur produk. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu menyimpan prekalkulasi ulasan. Yang pertama yaitu ada total rating positif. Ini didapat dari jumlah total produk yang mendapatkan rating di atas 4. Kemudian yang kedua yaitu ada total rating negatif. Didapat dari jumlah total produk yang mendapatkan rating di bawah 4. Kemudian yang ketiga yaitu ada satisfaction rate. Ini didapat dari jumlah ulasan positif dibagi dengan total ulasan, kemudian hasil baginya itu akan dikali dengan 100%. Next. Baik, proses yang selanjutnya yaitu melengkapi tabel dimensi. Nah, dimensi di sini terdiri dari waktu, produk, toko, user, customer review, dan retur. Dari dimensi waktu memiliki field yaitu dia tahun, bulan, hari, dan tanggal. Untuk deskripsinya, laporan dapat dilihat per tahun, per bulan, dan per hari. Untuk dimensi produk itu fieldnya terdiri dari nama produk, deskripsinya itu laporan dapat dilihat berdasarkan produk. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu ada toko, fieldnya itu ada nama toko, deskripsinya laporan dapat dilihat berdasarkan toko. Kemudian dimensi yang keempat yaitu ada user, fieldnya itu nama user, kemudian deskripsinya itu laporan dapat dilihat berdasarkan user. Kemudian yang kelima yaitu ada customer review, fieldnya di sini ada isi review, kemudian deskripsinya laporan dapat dilihat berdasarkan review. Dan yang terakhir yaitu ada dimensi retur. Di sini fieldnya terdiri dari retur produk dan deskripsinya yaitu laporan dapat dilihat berdasarkan retur. Next. Nah, ini merupakan tabel dimensi dari produk. Atributnya itu ada ID produk, kemudian tipe datanya integer. Kemudian atribut yang kedua yaitu ada nama produk, tipe datanya varchar, panjangnya 50. Kemudian yang ketiga yaitu ada harga produk, tipe datanya big N. Dan yang keempat yaitu ada deskripsi produk, tipe datanya text. Next. Selanjutnya yaitu ada tabel dimensi toko. Atributnya terdiri dari ID toko dengan tipe data integer. Kemudian yang kedua yaitu ada nama toko, tipe datanya varchar dengan panjang 50. Atribut ketiga yaitu ada alamat toko dengan tipe data text. Kemudian yang atribut yang terakhir yaitu ada deskripsi toko dengan tipe data text. Next. Ini merupakan tabel dimensi dari user, yang mana atributnya terdiri dari ID user dengan tipe data integer dengan, kemudian atribut yang kedua yaitu nama user dengan tipe data varchar panjangnya 50. Yang ketiga yaitu ada atribut status user dengan tipe data enum. Dan yang terakhir yaitu alamat user dengan tipe data text. Next. Nah, ini merupakan tabel selanjutnya yaitu ada tabel customer review. Atributnya terdiri dari ID review dengan tipe data integer, kemudian ada isi review dengan tipe data text. Ini dimensi yang
ketiga, yaitu ada dimensi retur. Atributnya terdiri dari ID retur dengan tipe data integer. Kemudian atribut yang kedua itu ada ID review dengan tipe data integer. Atribut ID pengiriman dengan tipe data integer. Atribut alasan retur dengan tipe data teks. Next. Baik, ini kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu melacak perubahan dimensi. Nah, kami di sini menggunakan dimensi tipe 2 untuk merubah harga dari produk. Bisa dilihat di sini, jika kita menggunakan dimensi 2 itu record lama akan tetap tersimpan dan akan dibuatkan baris baru dengan data yang baru. Tabel di atas ini merupakan data atau tabel yang sebelumnya yang belum dilakukan perubahan dimensi. Kemudian yang di bawah ini merupakan perubahan setelah adanya perubahan dimensi. Dapat dilihat itu start date-nya itu berubah, dimulai dari kapan harga itu berlaku dan end date merupakan kapan harga itu akan berakhir. Next, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu skema bintang. Next. Baik, ini merupakan skema bintang dari data warehouse marketplace, yang mana berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi, ini terdiri dari 4 fakta, yaitu ada fakta retur, ada fakta customer review, ada fakta penjualan, dan yang terakhir yaitu ada fakta user status. Kemudian dimensinya itu ada dimensi pengiriman, dimensi waktu, dimensi user, dimensi toko, dimensi retur, dimensi produk, dan dimensi review dengan total dimensi sejumlah 7. Next. Baik, sekian presentasi kami mengenai perancangan data warehouse marketplace. Kami ucapkan mohon maaf bila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Kami tutup dengan terima kasih.